Shalom. Hari ini saya akan menyampaikan khotbah doktrin Kristen perihal Allah Tritunggal. Saya percaya bahwa kita sedang hidup pada bagian terakhir dari akhir zaman dan tidak lama lagi Tuhan Yesus akan datang untuk kali kedua. Tetapi Alkitab menunjukkan bahwa pada akhir zaman akan muncul banyak guru-guru palsu, pengajar-pengajar palsu, nabi-nabi palsu. Karena itu kita harus mengerti firman Allah dengan benar agar kita berdiri kokoh di tengah arus berbagai macam ajaran di akhir zaman ini. Efesus 4 ayat 13 dan 14 berkata, sampai kita semua telah mencapai kesatuan iman dan pengetahuan yang benar tentang anak Allah, kedewasaan penuh dan tingkat pertumbuhan yang sesuai dengan kepenuhan Kristus, sehingga kita bukan lagi anak-anak yang diombang-ambingkan oleh rupa-rupa angin pengajaran, oleh permainan palsu manusia dalam kelicikan mereka yang menyesatkan. Ayat ini berkata kita harus punya pengetahuan yang benar tentang anak Allah. Harus mengenal Kristus secara benar seperti yang diajarkan oleh Alkitab. Jika tidak, kita akan diombang-ambingkan melalui berbagai pengajaran yang sekarang ini marak di YouTube, di sosial media, yang kadang-kadang kalau tidak punya dasar yang teguh, kita bisa pikir benar juga ya, padahal itu adalah yang tidak sesuai firman. Saya membaca bahwa di Amerika Serikat saja ada lebih kurang 1.800 aliran sesat. Jadi kalau setiap minggu kita membahas satu aliran sesat, baru selesai 1.800 minggu alias 34 tahun yang akan datang. Karena setahun kan cuma 52 minggu saudara. Saya rasa sebelum 34 tahun baru tahun kedua kita sesat semuanya. Makanya kita tidak perlu mendalami apa saja jenis aliran sesat. Kita justru harus mengerti mana yang benar. Di Amerika ada tim pemberantas uang dolar palsu. Seorang wartawan tanya kepada satu anggota tim, kalau begitu Anda harus tahu banyak dolar-dolar palsu supaya Anda bisa membedakan dari mana yang asli kan? Mereka bilang tidak, yang kami pelajari cuma satu, dolar yang asli. Waktu kami lihat, kami terawang, kami raba, kami pakai, kami langsung bisa bedakan mana yang asli dan mana yang palsu. Begitu juga supaya saudara tahu mana yang benar, mana yang salah, tidak perlu terlalu banyak waktu mendalami yang sesat, tapi pelajari yang benar. Dan dengan begitu saudara langsung bisa membedakan dari mana yang tidak benar. Alkitab bilang kita harus punya pengetahuan yang benar tentang anak Allah. Saudara, khotbah-khotbah yang sifatnya praktikal, berisi ajaran moral, harus mengasihi, mengampuni, rukun satu dengan yang lain tentu kita butuhkan dan setiap minggu kita mendengar hal itu. Tetapi kita juga perlu belajar doktrin yang benar. Mengapa? Sebab apa yang kita percaya itu akan menentukan perilaku kita. Kalau saudara percaya LGBT itu adalah kodrat, bahwa orang lahir sebagai gay, sebagai lesbian, itu memang diciptakan Tuhan demikian. Kalau saudara punya konsep seperti itu, saya sih nggak mau lahir seperti itu, tapi Tuhan menciptakan saya sebegini. Maka kalau saudara yakin itu, maka pernikahan sesama jenis, same sex marriage adalah sesuatu yang akan dilakukan. Tapi kalau kita berkata Tuhan menciptakan manusia itu laki-laki dan perempuan, Adam and Eve, not Adam and Steve. Adam dan Hawa, bukan Adam dan Hendra. Maka kita akan tahu bahwa yang melakukan pernikahan sesama jenis bukan ajaran Tuhan. Sebab apa yang kita percaya akan menentukan sikap dan tindakan kita. Nah baik, jadi kita mau belajar sekarang tentang Allah Tritunggal. Ini doktrin yang berat, tapi saya coba sederhanakan dan mudah-mudahan dalam 30 menit saya akan jabarkan kepada saudara supaya saudara bisa nangkap secara sederhana. Saya yakin bahwa doktrin yang paling sering disalahpahami oleh orang Kristen, termasuk orang non-Kristen, adalah doktrin tentang Allah Tritunggal. Kelompok tetangga kita yang tidak percaya Yesus menganggap orang Kristen itu syirik, artinya
mempersamakan, mempersekutukan Yesus seperti Allah. Karena mana mungkin orang Kristen bilang 1 ditambah 1 ditambah 1 sama dengan 1. Bapa ditambah Anak ditambah Roh Kudus sama dengan 1. Saudara, sebetulnya kita harus paham, mempelajari tentang Allah bukan mempelajari matematika. Allah itu bukan penambahan. Ya 1 tambah 1 tambah 1 sama dengan 3. Tidak seperti itu. Sebab kalau mau pakai matematika, 1 kali 1 kali 1 sama dengan 1. Bisa juga kan. Tapi mempelajari Allah Tritunggal itu kan bukan soal keberapaan. Tapi soal kebagaimanaan. Bagaimana sih sebetulnya hakikat Allah yang perlu dimengerti oleh kita. Sebab kalau 1 ditambah 1 ditambah 1 sama dengan 3, kita juga bisa pakai ilustrasi yang lain. 1 bapak ditambah 1 ibu ditambah 1 anak sama dengan 1 keluarga. 1 ditambah 1 ditambah 1 sama dengan 1. Kan kita juga bisa bicara seperti itu. Tapi jelas mempelajari Allah Tritunggal bukan soal berapa sih Allah itu. Tapi bagaimanakah kita perlu memahami tentang Allah. Ada seorang pengacara di Indonesia beberapa tahun lalu berkata, tidak ada ajaran selain Islam yang sesuai dengan Pancasila. Karena sila pertama adalah ketuhanan yang Maha Esa. Kristen itu percaya Trinitas atau Tritunggal. Hindu itu percaya Trimurti. Jadi hanya Islam, Tauhid, Allah satu yang sesuai dengan Pancasila. Saudara-saudara, apa yang dia ucapkan ini disebabkan karena dia tidak mengerti bahwa ajaran tentang Trinitas atau Tritunggal bukan triteisme. Kalau triteisme itu percaya ada banyak Allah, ada 3 Allah, itu triteisme. Tapi kalau Tritunggal atau Trinity atau Trinitas itu sama sekali kita tidak percaya adanya 3 Allah. Saya akan jelaskan. Nah, tetapi ketika kita membahas Tritunggal, kita harus rendah hati karena yang kita selidiki adalah Sang Pencipta. Kalau saudara mau menyelidiki seekor semut, maka kita bisa ambil semut yang kecil, kita taruh di bawah mikroskop, lalu kita lihat, oh semut itu ada kepalanya, ada bagian kakinya, terdiri dari ini. Lalu kita mulai bisa menjabarkannya. Tapi kan kita tidak bisa mengambil Allah dari singgasananya di sorga, ditaruh di bawah mikroskop, dan kemudian kita bilang, oh Allah itu begini. Dia bukan objek, dia adalah subjek, dia adalah pencipta kehidupan kita. Makanya kita harus meneliti dengan rendah hati. Lagi pula menyelidiki batu, benda, lebih gampang daripada menyelidiki semut, binatang. Menyelidiki semut lebih gampang daripada menyelidiki manusia. Dan menyelidiki manusia lebih gampang daripada menyelidiki tentang Allah. Saudara, mempelajari tentang harimau aja sulit. Saudara dekat-dekat jangan-jangan diterkam. Apalagi mempelajari manusia. Suami kadang bingung walaupun sudah nikah puluhan tahun, tidak memahami istrinya. Apa yang dia minta, apa yang dia inginkan. Apalagi mempelajari Allah yang jauh lebih kompleks daripada manusia. Nah karena itu kita harus paham Allah hanya bisa dikenali karena dia yang mengambil inisiatif untuk membuka diri. Martin Luther, reformator dari Jerman, membedakan antara Deus absconditus dan Deus revelatus. Artinya begini, Allah itu adalah Allah yang tersembunyi, Allah yang tak terpahami, itulah Deus absconditus. Tapi kemudian Allah itu menjadi Deus revelatus. Allah yang tersembunyi, Allah yang tak terpahami, menyatakan diri sehingga dikenal oleh manusia. Sebab tanpa pernyataan diri Allah, kita tidak tahu tentang bagaimanakah Allah itu. Nah jadi kita perlu paham bahwa dimensi yang lebih rendah, misalnya binatang, lebih sulit memahami dimensi yang lebih tinggi, misalnya manusia. Begitu juga manusia, dimensi yang lebih rendah tentu lebih sulit untuk memahami Allah yang tanpa batas itu. Saya pakai contoh. Lihat gambar berikutnya. Di sini ada gambar garis 1 dimensi. Yang kedua bujur sangkar 2 dimensi. Yang ketiga adalah kubus 3 dimensi.
garis satu dimensi sulit memahami kubus. Tapi kubus yang 3 dimensi lebih gampang bisa memahami bujur sangkar 2 dimensi, apalagi garis yang 1 dimensi. Bisa nangkep saudara ya? Jadi sesuatu yang lebih kompleks bisa lebih memahami yang lebih simple. Nah, begitu juga kita waktu memahami tentang Allah yang kompleks itu menyadari keterbatasan kita. Bagaimana mungkin kita bisa memahami Allah yang sangat kompleks, memasukkannya di dalam otak kita yang cuma sebesar bakpao ini. Seorang tokoh gereja bernama Agustinus pernah berkata, coba pikirkan tentang Allah Tritunggal dan Anda mungkin akan kehilangan akal. Tapi coba mengabaikan tentang Allah Tritunggal dan engkau akan kehilangan jiwa. Makanya kita harus percaya bahwa Allah itu ada dan Allah itu menurut apa yang dia nyatakan dalam Alkitab adalah Tritunggal adanya. Intinya begini, kekristenan itu sebetulnya menyembah Allah yang esa, satu, bukan menyembah 3 Allah, politeisme atau triteisme. Kristen itu monotheism, the belief in only one God. Coba lihat beberapa ayat Alkitab, Ulangan 6 ayat 4. Di sana Musa berkata, dengarlah hai orang Israel, Tuhan itu Allah kita, Tuhan itu apa? Esa. Maleakhi 2 ayat 15, bukankah Allah yang esa menjadikan mereka daging dan roh? Jadi Allah itu esa. Markus 12 ayat 29, jawab Yesus, hukum yang terutama ialah, dengarlah hai orang Israel, Tuhan itu Allah kita, Tuhan itu apa? Esa. Jadi Yesus sendiri bilang Allah itu esa. Paulus dalam 1 Timotius 2 ayat 5 berkata, karena Allah itu esa dan esa pula dia yang menjadi pengantara antara Allah dan manusia, yaitu manusia Kristus Yesus. Saya rasa beberapa ayat ini dan masih banyak ayat lainnya meyakinkan kita bahwa ajaran Alkitab Allah itu esa, percaya kepada satu Allah. Tetapi Allah yang esa itu Tritunggal adanya. Artinya satu dalam hakikatnya, tapi memiliki 3 pribadi yang bisa dibedakan, tapi tidak bisa dipisahkan. Saudara perlu tahu bahwa dalam bahasa Ibrani ada 2 kata penting untuk satu, ehad dan yahid. Ehad artinya united, satu kesatuan bersama. Kalau yahid itu tunggal. Contohnya, Abraham pernah mendengar suara Tuhan, persembahkanlah anakmu yang tunggal, Ishak. Itu kata yang dipakai adalah yahid. Jadi anaknya memang satu-satunya. Tetapi waktu Allah berkata bahwa dia esa, itu kata yang dipakai adalah ehad. Artinya united, satu kesatuan bersama. Saya ambil contoh saudara, misalnya dalam Yohanes 10 ayat 30. Yesus berkata, aku dan Bapa adalah satu. Itu bicara tentang pribadi yang berbeda, hakikatnya sama. Nah, contoh lain Kejadian 1 ayat 26, dikatakan berfirmanlah Allah, baiklah kita menjadikan manusia menurut gambar dan rupa kita. Kata kita artinya jamak, plural. Tapi ayat berikutnya 27, maka Allah menciptakan manusia itu menurut gambarnya, singular, tunggal. Kenapa di ayat 26 kita, jamak, ayat 27 dia bicara soal tunggal. Apakah tidak konsisten? Tidak demikian. Allah ingin menunjukkan bahwa dia itu tunggal, esa, tapi juga jamak. Gambarnya tunggal, tapi baiklah kita. Berarti waktu menciptakan manusia, ada pembicaraan di dalam Allah yang esa itu, dalam 3 pribadinya. Baiklah kita menciptakan manusia. Ada yang bilang, oh mungkin Tuhan sedang bicara dengan malaikatnya. Lalu Tuhan bilang sama malaikat, kan itu lebih masuk akal. Malaikat, mari kita menciptakan manusia itu. Tapi ini jelas tidak cocok dengan kesaksian Alkitab. Kenapa? Malaikat itu ciptaan. Malaikat bukan pencipta. Jadi Allah tidak menciptakan kita bersama malaikatnya. Allah menciptakan kita seorang diri.
tanpa bantuan malaikatnya. Karena itu waktu dia ngomong kita, dia bicara tentang kejamakan dalam kesatuannya. Saya kasih contoh ya supaya lebih jelas, walaupun contoh tidak mungkin menjelaskan hakikat yang sebenarnya. Tapi setidaknya sebagai jembatan berpikir untuk kita memahami lebih gampang. Di dunia ini, di sekitar kita, ada hal yang satu tapi jamak. Misalnya, sebuah ruangan. Satu ruangan. Berapa ruangan? Satu ruangan. Pasti terdiri dari panjangnya, lebarnya, tingginya. Ada 3 unsur dalam satu ruangan. Sebuah segitiga pasti punya 3 garis. Pasti ada 3 sudut di atas, di kanan bawah, di kiri bawah. Jadi satu segitiga tidak mungkin bisa terwujud tanpa adanya 3 garis atau 3 sudut tersebut. Tapi segitiganya berapa? 3 atau 1? 1 segitiga. Saudara, saya ambil contoh lain. Misalnya ada tanah liat. Kita bisa jadikan vas bunga, jadikan asbak, jadikan genteng. Vas bunga beda dengan asbak. Asbak juga beda dari genteng. Genteng juga bukan vas bunga. Tapi bahan dasarnya apa? Tanah liat yang sama. Tentu Tuhan bukan tanah liat. Tapi saya hanya menggunakan perbandingan supaya kita lebih gampang berpikir. Nah, istilah Tritunggal itu sendiri tidak ada di dalam Alkitab. Tapi konsep ini adalah konsep yang alkitabiah. Ada yang bilang Tritunggal itu buatan orang Kristen. Konsili Nikea tahun 325 itu bukan ajaran Alkitab. Karena tidak ada tulisan Trinity, Tritunggal, Trinitas di dalam Alkitab. Apakah benar demikian? Benar dalam arti tidak ada tulisan Tritunggal dalam Alkitab. Tapi ajaran Alkitab itu, ajaran Tritunggal itu alkitabiah. Sebab saya kasih perbandingan. Saudara percaya kekristenan itu monoteisme? Monoteisme atau politeisme? Siapa yang percaya ajaran Kristen monoteisme? Hanya percaya kepada satu Tuhan. Setuju? Coba cari di Alkitab, mana ada kata monoteisme? Karena tidak ada kata monoteisme, saya tidak percaya bahwa kekristenan monoteisme. Kan naif sekali kalau orang berpikir demikian. Kata monoteisme tidak ada dalam Alkitab. Tapi kita yakin ajaran Alkitab percaya kepada Allah yang esa. Nah, istilah Tritunggal ini pertama kali digunakan oleh seorang bernama Tertullianus. Walaupun konsepnya sudah ada dari awal. Ada yang lebih tua dari dia. Misalnya Irenaeus. Itu juga menggunakan konsep yang sama walaupun istilahnya belum dengan istilah Tritunggal. Saudara tahu Irenaeus itu murid dari Polikarpus, uskup agung di Smyrna. Polikarpus adalah murid daripada Rasul Yohanes. Yohanes punya murid Polikarpus. Polikarpus punya murid Irenaeus. Dan Irenaeus, Tertullianus seringkali disebut sebagai Bapak Gereja. Bapak Gereja itu artinya bukan 12 rasul karena sudah mati. Tapi mereka adalah orang-orang terpandang dalam segi teologi di abad-abad awal yang memberikan ajaran-ajaran firman. Karena dia mengambil dasarnya itu dari ajaran Yesus yang disampaikan kepada para rasul. Lalu diteruskan kepada murid rasul atau cucu rohaninya rasul tersebut. Nah saudara, doktrin Tritunggal ini disahkan di Konsili Nikea tahun 325. Allah itu esa tapi memiliki 3 pribadi yang sehakikat dan setara. Nah ada yang bilang, ngapain sih orang Kristen merumus-rumuskan doktrin yang kadang susah dipahami ini? Apa kurang ada kerjaan? Saudara-saudara, sebetulnya tidak. Doktrin ini dirumuskan karena 3 alasan. Pertama, telah terjadi kesimpang siuran pengertian mengenai pribadi Allah itu sendiri. Karena belum dirumuskan, tiap orang bisa memberikan definisi yang berbeda-beda. Akibatnya, yang kedua, timbul ajaran sesat. Kalau orang merumuskan sendiri, maka akibatnya muncul ajaran sesat. Karena itu yang ketiga, ada kebutuhan untuk mendalami kebenaran tentang Allah Tritunggal agar semua orang percaya
tidak terombang-ambing oleh berbagai arus pengajaran yang berbeda-beda, tapi percaya kepada ajaran yang benar itu. Selanjutnya kita melihat gambar mathematical monotheism. Only one God, hanya satu Allah, three persons, tiga pribadi. The Father is God, the Son is God, the Spirit is God. Bapa adalah Allah, Anak adalah Allah, Roh Kudus adalah Allah. Tetapi gambar yang berikutnya, distinct personalities. Hanya ada satu Tuhan, punya tiga pribadi, dan ada perbedaan dari tiga pribadi tersebut. Bisa dibedakan, namun tidak bisa dipisahkan. Karena walaupun Bapa itu Allah, Anak itu Allah, Roh Kudus itu Allah, Bapa bukan Anak, Anak bukan Roh Kudus bukan Bapa. Saudara-saudara, saya ambil contoh lagi ya, supaya lebih gampang. H2O itu unsur kimia untuk air, uap, dan es. Apakah air H2O? Ya. Apakah es H2O? Ya. Apakah uap H2O? Ya. Apakah air sama dengan es? Apakah es sama dengan uap? Apakah uap sama dengan air? Jawabannya tidak. Kalau saya bilang, aduh saya haus nih, bisa tolong ada yang ambil air? Saudara datang membawa es batu. Loh, saya kan minta air, bukan minta es. Sama aja Pak, H2O. Loh iya memang H2O-nya sama. Tapi yang saya inginkan bukan es batu, tapi yang saya inginkan adalah air. Saudara masuk lagi ke dapur, datang lagi bawa gelas kosong. Loh, kok sekarang gelas kosong? Uap Pak, uap. Sudah menguap. Loh memang uap juga H2O, tapi yang saya minta adalah air. Begitu juga gambaran ini, sekali lagi Tuhan bukan H2O, tetapi sedikitnya kita bisa mulai memahami bahwa Allah itu esa tetapi memiliki tiga pribadi yang berbeda. Sehingga kadang-kadang kita berpikir, Yesus itu waktu doa di Taman Getsemani doa kepada siapa ya? Dia doa kepada Bapaknya, pribadi pertama dari Allah Tritunggal. Yesus tidak ngomong sendiri untuk diri sendiri, dia ngomong kepada Bapa Surgawi. Kalau Yesus mati di salib, siapa yang mengontrol alam semesta? Kan Allahnya mati. Yang mati itu pribadi kedua dari Allah Tritunggal. Bapa tidak mati, Roh Kudus tidak mati. Bapa yang mengatur pemerintahan atas alam dunia ini. Nah saudara-saudara, memang memahami tentang Allah tidak mudah karena begini. Kita ini satu pribadi dengan tiga unsur, tubuh, jiwa, dan roh. Satu pribadi dengan tiga unsur, tubuh, jiwa, roh. Kalau Allah, satu hakikat, tiga pribadi. Sehingga tidak terlalu mudah menyamakan tentang pribadi Allah dengan pribadi kita. Saya pakai tadi, dimensi yang lebih sederhana, lebih sulit memahami dimensi yang lebih kompleks. Begitu juga dengan Allah Tritunggal. Jadi bagaimana pemahaman Allah Tritunggal itu? Yang pertama, Allah disebut Bapa karena dia adalah Allah yang bersemayam jauh di atas kita. Yesaya 66 ayat 1 berkata, surga adalah tahtaku, bumi adalah tumpuan kakiku. Dia adalah pencipta dan pemelihara dunia ini. Yang kedua, anak adalah Allah yang dekat, yang beserta dengan manusia. Namanya adalah Yesus, firman yang menjadi manusia. Yang ketiga, Roh Kudus adalah Allah yang tinggal di dalam hidup orang percaya. Dia bukan hanya kuasa, tapi pribadi Allah itu sendiri. Jadi Bapa adalah Allah yang jauh, menjadi anak Allah yang dekat, Immanuel beserta kita, lalu tinggal di dalam hati kita. Itu adalah Roh Kudus. Saudara-saudara, menurut Agustinus, seorang tokoh gereja di abad 4, perbedaan sebutan pribadi Bapa, Anak, dan Roh Kudus itu dalam hubungan satu sama lain dengan tugas khusus masing-masing. Maksudnya gini, Yesus dalam hubungan dengan dirinya disebut Allah, tapi dalam hubungan dengan Bapa disebut sebagai anak. Karena masing-masing itu punya tugas yang berbeda-beda. Walaupun satu tugasnya beda, dan ketritunggalan ini bekerja sama untuk keselamatan manusia. Jadi itu paparan yang saya bisa sampaikan tentang Allah Tritunggal. Semoga
bisa lebih mencelikan saudara tentang pemahaman ini. Nah, sekarang saya akan memberikan pandangan yang keliru tentang Allah Tritunggal supaya saudara bisa membedakan. Yang benarnya begini, satu hakikat, tiga pribadi. Yang gak benarnya yang mana? Ada 4 hal saya mau bagikan. Pertama, pandangan keliru tentang Allah Tritunggal bahwa Allah itu satu pribadi tapi memiliki 3 jabatan. Ini dalam sejarah gereja disebut modalisme atau sabellianisme. Karena tokoh yang pertama mengajarkan atau mempopulerkannya adalah Sabellius. Mungkin contoh yang kita bisa berikan adalah ini. Pak Ahmad di rumah kepala keluarga, di pekerjaan kepala sekolah, di lingkungan kepala rukun tetangga. Apakah ini gambaran Allah Tritunggal yang pas? Tidak. Karena yang benar itu satu hakikat tapi 3 pribadi. Kalau gambaran ini, Pak Ahmad, satu pribadi 3 jabatan. Sebab ketika kita berkata Pak Ahmad adalah kepala keluarga, sekaligus kepala sekolah, sekaligus kepala rukun tetangga. Kalau Pak Ahmad mati, matilah kepala keluarga, matilah kepala sekolah, matilah kepala rukun tetangga. Itu berarti kalau Yesus mati, Bapa mati, Roh Kudus mati. Kan tidak demikian, saudara. Sehingga gambaran seperti ini sebaiknya tidak kita gunakan. Jadi gambaran yang lebih pas apa? Saya mau bilang tidak ada gambaran yang paling pas tentang Allah. Karena kita mencoba memperbandingkan manusia atau benda kepada Allah. Mana mungkin? Sehingga sebetulnya lebih banyak teolog yang tidak suka pakai ilustrasi untuk menggambarkan Allah. Tapi untuk menjelaskan kepada jemaat awam, saya lebih suka pakai ilustrasi sambil memberikan peringatan. Allah bukan H2O ya, Allah bukan tanah liat ya, tapi ini sedikit gambaran supaya saudara bisa paham. Jadi gambarannya gimana? Misalnya begini, saya berkhotbah, suara lisan, vokal. Khotbah saya direkam jadi CD. Khotbah saya dibuat buku. Jadi ada khotbah lisan, ada khotbah CD, ada khotbah buku. Saya mau tanya, pada hakikatnya ada berapa khotbah? 1. Bentuknya ada berapa? 3. Khotbah lisan, khotbah CD, khotbah buku. Kalau buku rusak, apakah CD rusak? Tidak. Karena apa? Walaupun hakikatnya sama, tetapi ada 3 bentuk dari khotbah tersebut. Sekali lagi, Tuhan bukan CD, Tuhan bukan buku. Tapi kita harus tahu waktu Yesus mati, yang mati Anak Allah, pribadi kedua dari Tritunggal. Bapa tidak pernah mati. Saudara-saudara, dan dia bukan satu pribadi dengan 3 jabatan. Tapi satu hakikat, 3 pribadi. Contoh yang paling jelas, waktu Yesus dibaptis. Karena Bapa berkata, inilah anakku yang kukasihi, kepadanya aku berkenan. Itu pribadi pertama. Pribadi kedua adalah Yesus yang sedang dibaptis. Pribadi ketiga nampak seperti burung merpati. Berarti ada 3 pribadi yang berbeda tapi satu hakikatnya. Kalau satu pribadi 3 jabatan, waktu Yesus dibaptis, tiba-tiba ada suara Bapa, zut, Yesusnya hilang, jadi Bapa. Waktu Roh Kudus terbang, zut, Bapaknya suaranya hilang, jadi Roh Kudus. Kan gak mungkin saudara, karena 3-tiganya ada pada waktu dan tempat yang sama. Satu hakikat, 3 pribadi. Yang kedua, pandangan keliru tentang Allah Tritunggal. Yesus hanyalah manusia saleh yang diangkat menjadi Tuhan pada saat pembaptisan. Tapi ditinggalkan oleh Allah pada waktu dia disalib. Ini disebut sebagai adopsianisme. Adopsi, diangkat menjadi anak Allah. Jadi sekarang ini mulai muncul lagi ajaran seperti ini. Padahal ini ajaran sudah abad-abad dulu saudara-saudara. Ya. Ada orang yang mengulang-ulang lagi menjadi teologi yang modern. Baca bukunya kurang banyak. Nggak pelajari sejarah zaman dulu juga sudah ada. Alkitab kan berkata pengkhotbah tidak ada yang baru di atas muka bumi ini. Saudara, jadi ada yang bilang gini, Yesus itu manusia biasa seperti saya dan saudara. Tapi karena dia saleh, diangkat menjadi Tuhan. Kurios. Kapan diangkat jadi Tuhan? Pada waktu dia dibaptis. Manusia biasa seperti saya dan saudara, ketika diisi oleh Tuhan, cangkangnya manusia, isinya adalah Tuhan. Itulah Yesus. Itu ajarannya.
Jika demikian, kita nggak hanya boleh menyembah Yesus dong kalau begitu. Kalau misalnya Saudara Martin ini manusia biasa, cangkangnya, casingnya dimasuki oleh roh Tuhan, maka dia bisa jadi Tuhan. Jadi kita menyembah dia, saudara. Kalau saya diurapi Roh Kudus, saya manusia biasa, saya menjadi manusia ilahi. Saudara menyembah saya. Lalu kalau saudara juga hidup saleh, saudara cangkangnya manusia biasa, diisi oleh Roh Kudus, saya menyembah saudara. Maka terjadilah sembah menyembah antara manusia. Kan gak masuk akal, saudara. Karena yang benar adalah tidak ada manusia yang jadi Tuhan. Yang ada hanyalah Tuhan yang menjadi manusia. Itu adalah Yesus. Saudara-saudara, dan kita juga tidak percaya bahwa Yesus manusia biasa yang diurapi roh Allah menjadi Tuhan, tapi ditinggalkan Allah pada waktu dia disalib. Sehingga waktu dia mati, dia hanya manusia saja. Dia bukan Tuhan. Sebab kalau satu manusia, bagaimana bisa menyelamatkan dosa seisi dunia? Kalau satu ganti satu, satu menebus satu bisa. Satu menebus seluruh dunia, bagaimana mungkin bisa? Hanya Allah yang bisa melakukannya di dalam Kristus. Yang ketiga, subordinasionisme. Subordinasi. Berarti ada ranking, hierarki, tingkatan. Bapa lebih besar dari Yesus, Yesus lebih besar dari Roh Kudus. Nah, saudara-saudara, ada orang menggunakan ayat Yohanes 14 ayat 28 secara ayatiah, bukan alkitabiah. Dia cuma lihat ayatnya dan letterlek dia baca ayat ini dan menyimpulkan artinya. Dikatakan, kamu telah mendengar bahwa aku telah berkata kepadamu, aku pergi tetapi aku datang kembali kepadamu. Sekiranya kamu mengasihi aku, kamu tentu akan bersukacita karena aku pergi kepada Bapakku. Sebab apa? Bapa lebih besar daripada aku. Ada orang yang bilang, tuh bener kan? Yesus sendiri ngomong, Bapa lebih besar dari aku. Jadi Allah Bapa adalah major God, Allah mayor, sedangkan Yesus adalah minor God, Allah minor. Allah besar Bapa, Allah kecil Yesus. Karena Yesus sendiri yang ngomong, Bapa lebih besar daripada aku. Ini adalah pandangan yang salah. Yang benarnya apa, saudara? Yang benar, ketiganya Bapa, Putra, Roh Kudus itu sederajat. Yang beda bukan hakikatnya, tetapi fungsinya, perannya ketika Yesus datang ke dunia sebagai utusan Bapa. Ada satu ayat penting untuk menangkal banyak ajaran sesat. Saudara perlu hafal ayat ini. Filipi 2 ayat 6. Filipi 2 ayat 6. Yesus, baca bersama, yang walaupun dalam rupa Allah tidak menganggap apa? Kesetaraan. Sekali lagi baca, tidak menganggap apa? Kesetaraan dengan Allah itu sebagai milik yang harus dipertahankan. Ayat 7. Melainkan telah mengosongkan diri dan mengambil rupa seorang manusia. Jadi lihat ayat ini bilang Yesus itu setara. Setara itu artinya apa? Sejajar, sehakikat. Tidak lebih besar, tidak lebih kecil. Ya setara. Tetapi ketika dia datang ke dunia, dia mengosongkan diri, mengambil rupa seorang hamba, bahkan mati di atas kayu salib. Jadi sebetulnya Yesus itu sejajar, sehakikat, setara dengan Bapa dan Roh Kudus. Tapi ketika dia ada di dunia, maka dia adalah utusan Bapa. Makanya dia bilang sebagai utusan, aku lebih kecil dari Bapa yang mengutus aku. Ini bukan bicara hakikat tapi fungsinya atau peran yang ada. Saya kasih contoh lagi. Pak Joko Widodo sama saya dan saudara, hakikatnya sama enggak? Sama kan? Manusia, sama-sama makan nasi. Apakah secara hakikat Pak Jokowi lebih tinggi daripada kita? Tidak. Kalau Pak Jokowi sama gajah, tinggi mana? Tinggi Pak Jokowi, karena Pak Jokowi adalah manusia, gajah adalah hewan atau binatang. Jadi kita dan Pak Jokowi secara hakikat sama, manusia. Tapi secara fungsi, secara tugas, secara peran, sama atau beda? Beda. Pak Jokowi presiden Indonesia yang kita hormati.
Tapi kita rakyat biasa. Sehingga kita berkata Pak Jokowi lebih besar dari saya. Bukan dalam hakikatnya sebagai manusia. Tapi dalam tugasnya, fungsinya. Bahwa dia adalah yang dipilih untuk menjadi presiden. Yang kuasanya menjadi lebih besar daripada kuasa kita. Tapi kalau Pak Jokowi sudah pensiun, nggak jadi presiden Indonesia, rakyat sama seperti kita. Begitu saudara. Yang terakhir, yang keempat adalah Arianisme. Orang yang pertama kali mengungkapkan ajaran ini namanya Arius. Dan Arianisme ini kemudian sekarang muncul dalam aliran Saksi Yehova. Arianisme menganggap bahwa Yesus adalah ciptaan Allah yang mula-mula. Jadi Yesus hanyalah suatu ilah atau makhluk. Jadi begini, ketika Allah menciptakan alam semesta, yang pertama kali dia ciptakan bukan alam. Yang diciptakan pertama adalah Yesus. Lalu Yesus yang menciptakan semua alam dan apapun yang ada di atas muka bumi. Jadi siapa Yesus? Yesus adalah ciptaan Allah yang mula-mula. Lebih hebat dari seluruh alam semesta. Kelihatannya Yesus mendapatkan posisi yang penting. Tapi tetap saja mereka percaya Yesus ciptaan. Saudara percaya Yesus ciptaan? Saudara percaya Yesus pencipta? Pencipta. Maka ajaran Saksi Yehova itu salah. Karena mereka menganggap Yesus itu hanya suatu ilah. Pada mulanya adalah firman. Firman itu bersama-sama dengan Allah. Dan firman itu adalah Allah. Kalau Saksi Yehova bilang, pada mulanya adalah firman, firman itu bersama-sama dengan Allah, dan firman itu adalah suatu ilah. Karena firman Allah itu diciptakan menjadi ciptaan Allah yang mula-mula. Kita tidak percaya akan hal itu. Kita percaya Yesus adalah sang pencipta. Sebab Yohanes 1 ayat 3 berkata demikian. Segala sesuatu dijadikan oleh Dia dan tanpa Dia tidak ada suatu pun yang telah jadi dari segala yang telah dijadikan. Jadi siapa Yesus? Dia adalah yang menjadikan, menciptakan segala-galanya. Saudara, melalui paparan ini, walaupun ringkas, saya harap saudara memiliki filter ketika melihat di YouTube dan sebagainya pembahasan-pembahasan yang berkata Yesus Allah kecil, Bapa lebih besar dari Yesus. Yesus adalah ciptaan, bukan pencipta. Yesus hanya wadah di mana Allah tinggal di dalamnya. Tapi dia hanya manusia biasa, dia bukan Tuhan. Kita percaya Yesus adalah Juru Selamat. Kita percaya Yesus adalah Tuhan. Kita percaya Yesus adalah Raja di atas segala Raja. Dan kalau kita percaya kepadanya, kita diselamatkan. Tidak percaya Yesus Juru Selamat, tidak percaya Yesus Tuhan, tidak percaya Yesus Raja, maka kita akan binasa sampai selama-lamanya. Ada orang hari-hari ini berkata, Yesus bukan Juru Selamat. Juru Selamat itu hanya Allah sendiri. Oh ya, Juru Selamat adalah Allah sendiri, Yahweh. Tapi siapa Yesus? Yesus adalah Yahweh yang telah menyatakan diri kepada Musa dalam Keluaran 3. Akulah YHWH, Asher, yang kemudian dalam perjanjian baru lahir sebagai manusia. Namanya adalah Yesus Kristus. Saudara ingat waktu malaikat diutus datang kepada para gembala. Dia berkata apa? Hari ini telah lahir bagimu Kristus, Juru Selamat Tuhan di kota Daud. Hari ini telah lahir bagimu Juru Selamat, yaitu Kristus Tuhan di kota Daud. Jadi menurut malaikat, Yesus Kristus itu Juru Selamat dan Tuhan. Kalau malaikat aja bilang Yesus itu Juru Selamat, kalau malaikat aja bilang Yesus itu Tuhan, mengapa kita harus percaya kepada hamba Tuhan yang berani berkata Yesus bukan Tuhan, Yesus bukan Juru Selamat. Walaupun mungkin orangnya pinter, gelar berderet, profesor doktor, karburator kotor bocor. Tapi kita lebih percaya perkataan malaikat. Malaikat aja tahu kok Yesus itu Juru Selamat. Malaikat aja tahu kok Yesus itu Tuhan. Siapa kita yang berani berkata Yesus bukan Tuhan? Kalau enggak, lihat di Alkitabnya ada. Apa Alkitabnya salah? Ataukah dia yang mengatakan Yesus bukan Tuhan itu yang salah? Saya percaya
rumusan tentang Tritunggal sudah selesai dalam konsili Nikea. Jadi orang yang mempermasalahkan kembali, dia belum selesai dengan dirinya. Kalau rumusannya udah selesai, dianya udah selesai belum? Saya berdoa supaya kita juga memahami rahasia Allah Tritunggal itu. Dan mulai lebih sungguh-sungguh percaya kepada Tuhan. Dia satu hakikat, tiga pribadi. Bapa, Anak, dan Roh Kudus. Tuhan Yesus Kristus datang ke dunia menyelamatkan kita. Dia juru selamat, dia Kristus, dia Tuhan sampai selama-lamanya. Tuhan Yesus memberkati kita semuanya. Amin.